Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1054. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya dan berani menjadi liar di kota Dongguang saya, dan mereka tidak mematuhi hukum dan ingin membunuh saya. Pemimpin tim penegak hukum kota Dongguang saya telah dibunuh olehnya. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan dan mohon penguasa kota untuk bertindak. Akan tetapi mendengar itu, si mimpi tidur pun kemudian angkat bicara. Tuanku penguasa kota, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Mendengar perkataan dari dua wakilnya itu, penguasa kota Dongguang mengabaikan mereka berdua. Dia hanya menatap Qingchen dan rombongannya dan lalu dengan dingin berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menjadi liar di kota Dongguangku?" Mendengar itu mata Qingchen tetap acuh tak acuh dan dia lalu berkata dengan tenang, "Oh, apakah kamu adalah penguasa kota Dongguang ini? Anda berasal dari kekuatan tertinggi mana? Kota Dongguang dikelola dengan cara ini. Biarkan bawahanmu melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menargetkan kekuatan lokal di alam surga timur. Memang benar alam surga timur adalah kamu penguasanya. Tapi, apakah tempat ini milikmu pribadi?" Mendengar itu, semua orang di sekitar seketika tercengang. Sial, apa yang mereka dengar? Orang ini sepertinya sedang mengajari Tuan Kota Dongguang. Apakah orang ini begitu berani? Semua orang yang ada di sana merasa ngeri. Perlu dicatat bahwa penguasa kota Dongguang haruslah berasal dari kekuatan tertinggi di surga dan diutus untuk menjaga stabilitas langit, bukan dari langit timur. Mendengar kata-kata Qingchen, si mimpi tidur yang samar-samar telah menebak identitas Qingchen pun juga tercengang, dan kematian Qingchen terlalu kejam. Sementara saat ini mata Tuan Kota Dongguang nampak dingin, dengan pelangi ilahi bermekaran. Dia menatap Qingchen dengan dingin. Tetapi pada saat ini dia tidak dapat menahan identitas Qingchen lagi. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang ada di sekitar Qingchen itu luar biasa. Dan aura bermartabat pada dirinya membuatnya memiliki sedikit kewaspadaan. Namun jika dia membuat Qingchen bisa menyombongkan diri, lalu bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pijakan di kota Dongguang di masa depan? Tuanku, orang-orang ini terlalu sombong. Di samping wakil penguasa kota Luosa berkata dengan suara yang dingin, "Menurut pendapatku, lebih baik aktifkan formasi penutupan kota. Gunakan formasi untuk menangkap semua orang ini dan menyelidikinya dengan jelas." Mendengar itu, Tuan Kota Dongguang itu memandang Luosa dengan dingin. Dia juga sangat tidak puas dengan Luosa yang mencoba mencari masalah untuk dirinya. Akan tetapi saat ini dia benar-benar tidak bisa mundur. Karena begitu dia mundur, dia akan kehilangan wajahnya. Diamlah, kata penguasa kota Dongguang itu. Dia menus dingin lalu kemudian dia memandang Qingchen dan yang lainnya dan berkata, "Sampai masalah ini diklarifikasi, kursi ini secara alami tidak akan merugikan pihak manapun. Akan tetapi, yang mulia sombong di sini sebelumnya dan bahkan ingin membunuh wakil penguasa kota saya. Tidak peduli apa Anda punya alasan untuk pergi ke rumah Tuan Kota saya untuk menjelaskannya." Dengan cara ini, penguasa kota Dongguang benar-benar tidak ingin memperbesar masalah ini dan dia juga tidak mau berkonflik dengan Qingchen dan yang lainnya. Dan karena mungkin pihak lain akan memiliki latar belakang yang luar biasa. Dan masalah ini mungkin bisa direduksinya menjadi masalah kecil. Hahaha, Tuan Kota Dongguang lebih pandai berbicara daripada wakil Tuan Kota Luosa ini. Tetapi Tuan Kota, Anda salah. Aku tidak membunuh Luo untuk membunuh wakil Tuan Kota sebelumnya, kata Qingchen. Dia tertawa dan tiba-tiba Qingchen mengangkat tangannya 2 kali. Seketika itu juga sinar cahaya pedang 2 kali langsung menyapu ke arah penguasa Tuan Kota itu. Sangat berani, kata penguasa kota Dongguang itu. Dia melihat Qingchen berani menyerangnya. Penguasa kota Dongguang itu tiba-tiba meledak dengan aura setengah langkah yang mulia. Dan pada saat yang sama dia juga mengeluarkan senjata ajaibnya. Dan senjata itu bergegas menuju ke arah Qingchen. Senjata penguasa kota itu nampak berupa pesawat ulang-alik. Kemudian pesawat ulang-alik itu nampak sedikit melambat ketika menyapu serangan Qingchen. Dan saat berikutnya,
Nampak dua pedang tajam itu melesat. Cahaya itu menghantam, dan cahaya pedang yang cemerlang membawa niat membunuh setinggi ratusan kaki, seolah-olah itu akan membelah pesawat ulang-aliknya. Penguasa kota Dongguang itu adalah kekuatan nomor 1 di kota Dongguang. Seorang ahli setengah langkah yang mulia. Dia telah menyentuh jejak alam yang mulia. Basis kultivasinya jauh lebih kuat daripada wakil tuan kota Lhasa. Tetapi di bawah pedang ini dia merasakan kekuatan yang begitu kuat. Seolah-olah jika cahaya pedang itu menghantamnya, dia mungkin akan mati di tempat. Tidak baik, kata penguasa kota itu. Keringat dingin seketika keluar di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan gerakan selanjutnya, dia lalu melihat kedua cahaya pedang itu melewatinya. Itu tidak menyerangnya. Akan tetapi kedua cahaya pedang itu langsung menebas ke arah wakil penguasa kota Lhasa di belakangnya. "Tuanku, selamatkan aku!" teriak wakil tuan kota Lhasa itu. Dia meraung marah. Dan seketika itu juga roda gila api di tangannya langsung didesak. Dan dia dengan sekuat tenaga melawan cahaya pedang di depannya. Akan tetapi kemudian penguasa kota Dongguang mendengar dua ledakan berturut-turut. Duar, duar. Ledakan pertama adalah harta roda gila api milik Lhasa yang langsung terbelah dan terbang keluar. Dan di saat yang sama cahaya pedang kedua langsung menghantam tubuh Lhasa. Seketika itu juga tubuh Lhasa meledak di tempat dan dia pun meninggal begitu saja. Di dasar dermaga tanda pedang samar menghilang, tetapi wakil penguasa kota Lhasa yang masih berdiri di sini sebelumnya saat ini telah berubah menjadi abu, menghilang tanpa jejak sedikit pun. Saat terdengar teriakan, roda gila api yang telah hancur itu pun jatuh ke tanah dan menjadi redup. Ini karena hilangnya pemiliknya. Sementara tuan kota Dongguang dia melihat wakil tuan kota Lhasa dipenggal oleh Qin Chen dengan pedang di bawah kelopak matanya. Dia hanya merasakan hembusan permusuhan yang menyembur dari lubuk hatinya dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Segera niat membunuh yang menakutkan langsung keluar dari tubuh penguasa kota Dongguang itu dan pada saat yang sama dia mendesak formasi dermaga di sekitarnya. Tiba-tiba pola formasi menakutkan yang tak ada habisnya muncul, menutupi Qin Chen dan yang lainnya. Akan tetapi melihat itu, Qin Chen dengan tenang mengangkat tangannya dan lalu melambaikannya. Seketika itu turbulensi yang panik menghilang dalam sekejap. Qin Chen bahkan mengabaikan formasi di sekitarnya dan juga dia mengabaikan niat membunuh dari penguasa kota Dongguang itu. "Kamu," kata penguasa kota Dongguang itu. Dia tidak dapat menahan lagi. Wajahnya muram dan pada saat yang sama tubuhnya meroket dengan gila-gilaan. Napas Rana setengah langkah yang mulia yang menakutkan terus melonjak dengan gila darinya. Dan harta karun pesawat ulang-alik dewa di tangannya bahkan lebih gila lagi. Kerusuhan menyebabkan pembunuhan ratusan mil dan niat membunuhnya masih meningkat. "Yang mulia, apakah Anda akan menjadi musuh kota Dongguang saya?" kata penguasa kota Dongguang. Dia meraung. Dia benar-benar menggerakkan niat membunuhnya. Qin Chen telah memenggal wakil kepala penguasa kota Dongguang di bawah mata semua orang. Ini kejam, ini seperti memukul wajahnya. Sementara saat ini si mimpi tidur abadi memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Dia bahkan berpikir bahwa dia salah melihat. Orang di depannya sama sekali bukan Master Chen Qing dari toko pil Tianwu Danpu. Anda harus tahu bahwa ketika Master Chen Qing pergi dari sini, dia juga bisa membunuh tapai guru suci. Tetapi dia seharusnya lebih lemah daripada si mimpi tidur. Akan tetapi sekarang Qin Chen langsung memenggal kepala wakil penguasa kota Lhasa yang kekuatannya sebanding dengan si mimpi tidur, menyebabkan keterkejutan yang tak ada habisnya di hati si mimpi tidur. Si mimpi tidur menjadi pucat dan menghela napas dalam di hatinya. Dia tahu bahwa tuan penguasa kota benar-benar marah. Saat ini dia tidak tahu harus berkata apa dan tahu bahwa apa yang dia katakan tidak akan pernah berhasil. Sementara saat ini Qin Chen juga merasakan niat membunuh yang sangat besar yang dilepaskan oleh penguasa kota Dongguang itu. Akan tetapi ekspresi Qin Chen tidak panik sama sekali. Qin Chen lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah musuh kota Dongguang." Apa yang dikatakan penguasa kota? Toko pil Tianwu Danpu pemuda ini awalnya adalah kekuatan kota Dongguang. Bagaimana saya bisa menjadi musuh kota Dongguang? Apa yang dilakukan pemuda ini sebelumnya hanyalah untuk membuka pintu kota Dongguang. Toko pil Tianwu Danpu saya berkembang di alam surga timur. Ini benar-benar mematuhi aturan perdagangan yang adil. Tetapi saya mendengar bahwa wakil penguasa kota Lhasa selalu sombong dan mendominasi, menggunakan identitasnya untuk memaksa dan memikat beberapa kekuatan di kota Dongguang.
dan juga selalu memblokir kota Dongguang. Tuan muda ini baru saja hanya membuka pintu bagi kota Dongguang. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Agaknya tuan penguasa kota juga harus memahami usaha keras pemuda ini dan tidak akan membuat keputusan yang sama seperti wakil tuan kota Luosa. Mendengar itu, penguasa kota Dongguang memandang Qin Chen dan dia juga mendengar apa yang dikatakan Qin Chen. Mungkinkah pihak lain juga berasal dari kekuatan tertinggi tertentu di surga? Pikir penguasa kota Dongguang. Tuan muda, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengannya? Itu hanyalah setengah langkah yang mulia yang kecil. Jika Anda berbicara omong kosong, biarkan budak tua ini untuk mencubitnya sampai mati hanya dengan jari. Dan kekuatan di belakangnya tidak akan berani berbicara omong kosong dengan budak tua ini. Kata yang mulia racun kekacauan. Dia saat ini berada di belakang Qin Chen. Sebelumnya dia tidak pernah berbicara, akan tetapi pada saat ini dia tiba-tiba angkat bicara. Suaranya suram, dia mengangkat kepalanya dan segera sepasang mata dinginnya langsung bertemu dengan mata tuan kota Dongguang. Dan boom! Tiba-tiba hantaman mengerikan yang tak terlihat meledak kepada penguasa kota Dongguang itu. Dan penguasa kota Dongguang hanya merasakan suara gemuruh di benaknya. Dan pernapasannya seketika menjadi sulit. Tekanan yang mengerikan yang tak terlihat ditekan dengan kuat ke tubuhnya. Ahli yang mulia. Orang itu jelas merupakan ahli yang mulia. Kata penguasa kota Dongguang, dia meraung di dalam hatinya. Keringat dingin terus bercucuran dari dahinya. Dan dia memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Apa asal muasal pihak lain? Tidak hanya dia kuat, tetapi juga ada ahli yang mulia yang mengikuti di sisinya dan mendengarkan perkataannya. Ahli yang mulia itu hanya salah satu pelayannya. Ketakutan seketika muncul di hati penguasa kota Dongguang itu. Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di surga dan secara alami mengetahui beberapa rahasia di beberapa kekuatan tertinggi dan keluarga kuno di surga. Tokoh inti teratas sering kali adalah penjaganya adalah ahli yang mulia. Apakah anak ini juga keturunan langsung dari keluarga kuno atau pewarisnya? Keringat dingin di dahi tuan kota Dongguang tiba-tiba terus mengalir. Dia juga murid dari kekuatan tertinggi di surga. Tetapi jika dibandingkan dengan keturunan langsung atau pewaris, dia jauh tertinggal. Dan jika tidak, dia tidak akan pernah dikirim ke sini. Dan jika identitas pihak lain benar-benar seperti yang dia duga, bahkan jika Anda bunuh diri, kekuatan di belakang Anda tidak akan mengambil resiko menyinggung kekuatan teratas untuk membalas dendam. Hati penguasa kota Dongguang langsung terasa sangat dingin. Kamu jangan menjepitnya sampai mati. Kita ini melayani orang-orang yang berbudi luhur. Kita ini bukanlah bandit. Kata Qin Chen, dia memarahi yang mulia racun kekacauan dengan mata yang tidak senang. Yah, baik tuan muda. Bawahan hanya berbicara omong kosong. Kata yang mulia racun kekacauan, dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuan penguasa kota, meskipun tuan muda ini telah membukakan pintu bagi tuan Dongguang. Namun inilah yang harus dilakukan oleh tuan muda ini sebagai orang dari alam surga timur. Saya tidak perlu khawatir tentang yang lainnya. Namun saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan menemani penguasa kota Dongguang lagi. Kata Qin Chen, dia melengkungkan tangannya ke arah penguasa kota Dongguang itu. Dan di bawah pandangan semua orang, Qin Chen pergi di tempat bersama budak hitam yang masih terkejut. Dan yang lainnya juga nampak masih terkejut. Tetapi mereka semua bersemangat dan kemudian pergi mengikuti Qin Chen. Tuan muda, kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Itu hanyalah setengah langkah yang mulia yang kecil. Di dalam perjalanan, yang mulia racun kekacauan nampak bertanya kepada Qin Chen. Kamu hanya tahu cara membunuh, kata Qin Chen, dia meliriknya. Penguasa kota Dongguang dan penguasa kota Nandou, semuanya itu adalah murid-murid dari beberapa kekuatan teratas di surga. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Akan tetapi, tidak dapat dihindari bahwa kita mungkin akan menyinggung beberapa kekuatan utama. Sementara di samping budak hitam nampak masih terkejut. Dia tidak menyangka wakil penguasa kota benar-benar masih dibunuh oleh tangan Qin Chen. Sementara Murong Bingyun nampak dia juga memandang Qin Chen lagi. Dengan cahaya yang berbeda di matanya. Dengan hati yang tidak bisa berkata-kata. Anak ini keluar sebentar. Tetapi dia kembali dan bahkan lebih mesum lagi. Tetapi dia masihlah sangat kejam. Ya, tidak ada yang terlihat menyenangkan. Tetapi baru saja dia membunuh Luosa itu. Itu nampak sangat keren.
kata Murong Bingyun. Dia berkata di dalam hatinya. Setelah melihat Qin pergi, nampak ekspresi penguasa kota Dongguang tidak pasti dan kengerian besar di matanya belum hilang. Dia tahu bahwa jika pihak lain ingin membunuhnya sekarang, itu sangatlah sederhana, tetapi pada akhirnya pihak lain tidak membunuhnya. Siapa anak ini? Apakah anak ini merupakan inti dari kekuatan tertinggi? Tetapi dia benar-benar membangun kekuatan di kota Dongguang. Kata penguasa kota Dongguang, dia tidak dapat memahami mengapa anak inti seperti Qin ingin membangun kekuatan di tempat-tempat seperti kota Dongguang. Sementara di lapangan saat ini semua orang terdiam. Dan semua kamar dagang di sekitarnya serta kekuatan-kekuatan besar lainnya terkejut. Setelah Qin dan rombongannya membunuh wakil penguasa kota Luosa di dermaga, mereka pergi begitu saja dan penguasa kota Dongguang bahkan tidak menghentikannya. Pemandangan seperti itu terukir dalam di hati mereka, meninggalkan pemandangan yang tak terhapuskan. Penguasa kota Dongguang nampak berdiri dengan tenang di alun-alun dengan rasa dingin di belakang punggungnya. Punggungnya basah sepertinya dipenuhi keringat dingin. Dan setelah Qin dan yang lainnya berjalan jauh, wajah penguasa kota itu sangat pucat di saat dia kembali merasakan ancaman kematian sebelumnya. Pada saat ini beberapa orang kuat mendatangi penguasa kota Dongguang dengan ekspresi ngeri. Salah satu dari mereka bahkan merasakan tangannya gemetar. Dia tahu bahwa penguasa kota mereka itu selalu sangat mendominasi. Akan tetapi ini adalah pertama kalinya penguasa kota itu bersikap seperti ini. Tuan kota membiarkan mereka pergi. Orang-orang ini terlalu sombong. Mereka telah membunuh wakil tuan kota Luo di depan Anda. Tuan kota, jika Anda membiarkan mereka, Anda akan kehilangan wajah di kota Dongguang di masa depan. Penjahat seperti itu harus diberitahukan kepada surga tertinggi, pasukan teratas. Biarkan mereka mengirim orang untuk menghukum mereka dan menyelidiki mereka dengan hati-hati. Kata orang ini merupakan orang kepercayaan dari wakil tuan kota Luosa. Dia berkata dengan enggan kepada penguasa kota Dongguang. Duar, akan tetapi mendengar itu, penguasa kota Dongguang tidak menunggu sampai kata-kata orang itu selesai. Seketika, sebuah tamparan langsung dilayangkan kepada wajah orang itu oleh penguasa kota Dongguang. Seketika itu, seluruh orang itu terbanting ke tanah dengan keras. Wajahnya sangat bengkak dan dia merasa kesakitan. Tuanku, tuan kota. Yang lain juga tampak ketakutan dan mereka semua menggigil. Aura pembunuh yang mengerikan yang terpancar dari penguasa kota Dongguang itu membuat mereka masing-masing merasa kedinginan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Apakah menurutmu aku idiot? Kata penguasa kota Dongguang. Dia mendengus dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa wakil penguasa kota Luosa itu telah menggunakan identitasnya di kota Dongguang untuk mendapatkan keuntungan selama bertahun-tahun ini. Akan tetapi dia tidak repot-repot untuk mengurus hal-hal ini sebelumnya. Akan tetapi sekarang Luosa itu telah mendapat masalah dan Luosa itu menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung olehnya. Dan pada akhirnya mengakibatkannya mati di sini. Siapa orang pertama yang memprovokasi masalah ini? Kata tuan penguasa kota Dongguang itu. Dia dengan dingin melirik para bawahannya. Itu adalah Komandan Luo Peng, keponakan wakil tuan kota Luosa. Dia telah dibunuh oleh orang itu sebelumnya. Kata seorang master dari istana tuan kota. Dia berkata dengan gugup. Apakah Luosa memiliki kamar dagang di kota Dongguang? Dan itu telah bersaing dengan toko pil Tianu Danpu, kata penguasa kota Dongguang. Yah, itu benar tuanku, tuan kota, kata bawahannya. Oh, jadi benar. Penguasa kota Dongguang itu kemudian melirik ke arah si mimpi tidur lalu berkata, "Mimpi tidur, ikutlah denganku." Setelah mengatakan ini, penguasa kota Dongguang itu berbalik dan pergi dari sana. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.